Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana Syarif dari kelas 12 MIPA 2 absen 27. Saya di sini akan praktikum tentang sel elektrolisis. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi pada reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon dan besi. Elektrolisis adalah peristiwa penguraian atas suatu larutan elektrolit yang telah dialiri oleh arus listrik searah. Latar belakangnya adalah listrik dapat dibuat ketika bahan kimia tertentu bereaksi bersama-sama. Kita biasanya menggunakan bahan kimia untuk membuat listrik, misalkan pada lampu seter, baterai sebuah jam, atau kadang-kadang baterai mobil. Ya, ada mobil yang berjalan dengan listrik. Perangkat yang menyimpan listrik disebut baterai. Sebaliknya, listrik juga dapat digunakan untuk menghasilkan perubahan kimia atau yang disebut proses elektrolisis. Air adalah bahan kimia sederhana yang terbuat dari dua gas, yaitu hidrogen dan oksigen. Setiap molekul air memiliki dua atom hidrogen untuk setiap atom oksigen. H2O adalah rumus kimia untuk molekul air. Jika arus listrik dilewatkan melalui air antara elektroda positif dan negatif dari kutub baterai, maka air akan dibagi menjadi dua bagian, yang oksigen dan hidrogen. Proses ini disebut elektrolisis dan digunakan dalam industri dalam banyak hal, seperti membuat logam seperti aluminium. Jika salah satu dari elektroda adalah logam, maka logam tersebut itu akan menjadi tertutup atau berlapis dengan logam dalam larutan, atau yang disebut dengan proses electroplating atau penyempuhan. Kita dapat menggunakan listrik untuk membuat gas hidrogen dan air mirip dengan proses yang disebut elektrolisis. Alat dan bahannya, yang pertama di sini ada wadah, saya menggunakan gelas dan air. Yang kedua ada garam. Yang ketiga ada solasi. Yang keempat ada 2 buah baterai bermuatan 1,5 volt yang disatukan menjadi satu menggunakan solasi. Itu ada di sini ada penyempit buaya. Ada 2 buah paku. Di sini ada 2 buah pensil yang ujungnya sudah sama-sama runcing, dua-duanya atas bawahnya. Lalu di sini ada kardus yang nantinya berfungsi sebagai penyangga pensil dan pakunya. Langsung saja kita pada percobaan praktek yang pertama. Yang pertama, siapkan gelas, lalu masukkan 1 sendok garam. Lalu pasangkan penjepit buaya pada baterai menggunakan solasi.
berkaitan juga pada kutub positifnya. Lalu siapkan kardus sebagai penyangga, lalu dibolongkan. Sangkutkan pada kutub positif dan negatifnya. Lalu masukkan ke dalam larutannya. Lalu lanjut pada percobaan yang kedua. Sama seperti sebelumnya, masukkan dulu garamnya dalam gelas larutan airnya. Lalu masukkan pensil ke penyangganya. Itu berupa kardus. Masukkan pensil, pasangkan pada kutub positif dan negatifnya. Maka dari praktek tersebut, hasilnya yaitu paku dan pensil yang dihubungkan ke kutub negatif baterai mengeluarkan gelembung-gelembung, sedangkan yang dihubungkan di kutub positif tidak mengeluarkan gelembung-gelembung. Kesimpulannya, elektrolisis dari larutan NaCl menghasilkan gelembung gas berupa H2 dan ion berupa OH- pada katoda, kemudian pada anoda menghasilkan gelombang gas yaitu klorin. Gelombang di katoda lebih banyak dibandingkan gelombang di anoda. Hal tersebut terjadi karena reduksi air yang menghasilkan gas hidrogen. Gelembung gas pada anoda lebih sedikit karena terjadi reaksi oksidasi. Sisa dari reaksi elektrolisis larutan garam adalah ion Na+ dan ion OH-. Kedua ion tersebut kemudian berikatan membentuk senyawa natrium hidroksida yang merupakan basa kuat. Sekian praktik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.